Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau kemarin pagi Tuhan mengajar kita mengenai tragedi anak kesayangan, di mana Yusuf dibenci, dianiaya dan dijual oleh saudaranya. Lalu di Mesir dia telah menjadi seorang budak. Kemudian terakhir dia menjadi seorang tahanan di penjara dari Potifar, seorang kepala pengawal raja. Maka pagi hari ini Tuhan mengajar mengenai anak kesayangan itu dimuliakan menjadi raja muda. Yusuf yang terpuruk menjadi seorang tahanan di Mesir. Di dalam bagian firman Tuhan pagi ini, yaitu dalam Kejadian 39 sampai 41, diungkapkan telah dijadikan raja muda oleh Firaun. Yang pertama kita bisa melihat bahwa dari seorang budak, maka Yusuf berkarir menjadi seorang kepercayaan di rumah Potifar. Dari seorang budak, akhirnya dia menjadi orang kedua di rumah Potifar. Lalu yang kedua, dia dari seorang tahanan menjadi orang yang kedua di dalam penjara. Dia menjadi orang kepercayaan kepala penjara. Dan yang ketiga, akhirnya dia dipilih menjadi seorang raja muda oleh Firaun, raja Mesir, di dalam mengatasi kesulitan krisis ekonomi yang akan terjadi. Nah, apa yang membuat seorang budak itu bisa menjadi kepercayaan di rumah Potifar, menjadi tangan kanan Potifar? Apa yang membuat Yusuf yang menjadi seorang tahanan di penjara itu akhirnya menjadi orang kepercayaan kepala penjara, orang kedua daripada kepala penjara? Apa yang membuat Yusuf dari seorang tahanan menjadi seorang raja muda yang menjadi wakil daripada Firaun? Jawabannya hanya satu, yaitu di dalam ayat 2 firman Tuhan berkata begini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Yang membuat Potifar menjadi seorang yang bermurah hati kepada Yusuf adalah karena dia melihat tangan Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Tangan Tuhan meneguhkan apa yang dikerjakan Yusuf, sehingga yang dikerjakannya selalu berhasil. Begitu pula ketika dia ada di penjara, firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Inilah yang membuat Yusuf dari seorang terpidana menjadi tangan kanan kepala penjara di penjara. Tuhan terlibat dalam kehidupan Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf dalam keadaannya, dalam situasinya, sesulit apapun. Begitu juga ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf dijadikan menjadi orang kedua oleh Firaun, karena dia berkata begini dalam ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas tanahku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Firaun melihat ada Allah yang memberi hikmat kebijaksanaan bagi Yusuf, sehingga dia diangkat menjadi seorang raja muda yang ada di bawah Firaun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari kisah Yusuf dimuliakan menjadi raja ini? Pelajarannya adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kebenaran yang tidak bisa kita abaikan. Bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan yang buruk dan jahat dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memiliki rencana damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Yusuf dijual menjadi seorang budak oleh saudara-saudaranya. Itu bukanlah perbuatan Tuhan. Itu adalah rancangan jahat Tuhan. Rancangan jahat daripada saudara-saudara Yusuf.
Jadi tidak ada rancangan jahat dari Tuhan bagi Yusuf. Saudara-saudaranya lah yang punya rancangan yang jahat. Ketika dia terlempar menjadi seorang tahanan di penjara, itu bukan juga rancangan Tuhan kepada Yusuf. Tapi itu adalah rancangan jahat daripada istri Potifar. Istri Potifar lah yang membuat Yusuf menjadi seorang tahanan, bukan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah selalu damai sejahtera. Dan akhirnya dari penjara, Tuhan menggenapi rancangannya dalam kehidupan Yusuf dengan mengangkat dia menjadi raja kedua di Mesir. Dia menjadi orang bawahan pertama daripada Raja Firaun. Itu semua terjadi karena rancangan Allah ada dalam kehidupan Yusuf. Saya tidak tahu situasi dan keadaan dari Bapak Ibu saat ini. Tetapi kalau di antara kita, di antara saudara, saat ini berada dalam situasi yang berkata, saya sedang terpuruk. Mari bangkit. Mari jangan putus asa. Tetaplah berharap. Ada waktu di mana Tuhan akan mengangkat saudara kembali. Ada waktu di mana Tuhan memulihkan keadaan saudara. Sesulit apapun situasi, dari seorang budak bisa menjadi seorang yang terhormat di rumah seorang bangsawan. Dari seorang tahanan terpidana bisa menjadi seorang penguasa di kerajaan. Dan itu semua perbuatan Tuhan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil untuk menggenapkan rencana. Tidak ada kekuatan yang mampu membatalkan rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk membatalkan saudara diberkati oleh Tuhan. Percayalah, bertahanlah, teruslah berharap. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Saudara akan dimuliakan Tuhan, saudara akan diberkati Tuhan, saudara akan dipulihkan Tuhan. Karena Tuhan setia kepada rencananya dan dia berkuasa melaksanakan rencananya. Tuhan memberkati.